Salam dan selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali pada Renungan Harian Sarota pada edisi Sabtu 12 Agustus 2023. Sebelum kita membaca firman Tuhan, mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan syukur kami panjatkan kepadamu ya Tuhan, pada pagi yang indah ini, di mana kasih dan kemurahan Tuhan yang begitu besar yang kami alami di dalam sepanjang kehidupan kami. Secara khusus pada pagi yang indah ini, kami boleh dibangunkan dengan tubuh yang penuh keberkatan yang asalnya daripadamu. Terima kasih Tuhan, jikalau pada pagi hari ini kami masih dimungkinkan oleh Tuhan menyambut pagi ini dengan penuh sukacita. Bapa di surga, kami mau mendasari kehidupan kami untuk sepanjang hari ini di dalam membaca dan merenungkan kebenaran firman-Mu. Ya Roh Kudus, urapi setiap hati kami, karuniakan akal budi hikmat untuk memahami dengan baik arti firman-Mu yang akan kami dengarkan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara, bacaan kita hari ini terambil dari kitab Mazmur pasal 89 ayat pertama sampai dengan ayat yang ke-8. Bunyinya demikian: nyanyian pengajaran Ethan orang Esrahi. Aku hendak menyanyikan kasih setia Tuhan selama-lamanya, hendak memperkenalkan kesetiaan-Mu dengan mulutku turun-temurun, sebab kasih setiamu dibangun untuk selama-lamanya. Kesetiaan-Mu tegak seperti langit. Engkau telah berkata, telah kuikat perjanjian dengan orang pilihanku. Aku telah bersumpah kepada Daud hambaku, untuk selama-lamanya aku hendak menegakkan anak cucumu dan membangun takhtamu turun-temurun. Sebab itu langit bersyukur karena keajaiban-Mu ya Tuhan, bahkan karena kesetiaan-Mu di antara jemaah orang-orang kudus. Sebab siapakah di awan-awan yang sejajar dengan Tuhan, yang sama seperti Tuhan di antara penghuni surgawi? Allah disegani dalam kalangan orang-orang kudus dan sangat ditakuti melebihi semua yang ada di sekelilingnya. Demikianlah firman Tuhan yang dikatakan berbahagia adalah setiap orang yang mendengarkan firman Tuhan dan setia melakukan di dalam sepanjang kehidupannya. Saudara-saudara, perikop ini kita akan renungkan dalam satu tema, yaitu kasih setia Tuhan. Kasih setia Tuhan. Nah, saudara-saudara, berbicara mengenai masalah atau pergumulan hidup tentu sudah tidak asing di dalam kehidupan kita manusia. Oleh karena setiap manusia pasti pernah mengalami yang namanya masalah atau pergumulan hidup. Karena itu, melalui perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, pemazmur ingin menjelaskan bahwa banyak alasan yang membuat seseorang mengeluh dalam hidupnya. Apakah itu keluhan karena kondisi ekonomi? Apakah itu karena sakit penyakit? Ataukah karena kedukaan? Dan lain-lain sebagainya. Saudara-saudara, mengeluh adalah hal yang manusiawi, tetapi menjadi tidak wajar jika keluhan itu tidak teratasi. Akibatnya, keluhan tersebut justru memunculkan
masalah yang lain. Dalam perikop pembacaan kita pada pagi hari ini, pemazmur memulai nyanyian pujian akan kasih setia Tuhan, walaupun sesungguhnya banyak hal yang seharusnya dikeluhkan dalam kehidupannya. Kesetiaan Tuhan dalam tanda kutip merupakan pokok penting pada pemazmur ini, sehingga diungkapkan beberapa kali dalam perikop pembacaan kita pada pagi ini, yaitu di dalam ayat pertama, ayat yang kedua, ayat yang kelima, dan ayat yang ke-8. Selain itu, pemazmur juga menguraikan bagaimana Tuhan pernah berjanji menyatakan kasih setianya kepada Daud yang telah Tuhan pilih sebagai raja atas umatnya. Bahkan pemazmur meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab Dialah penguasa yang perkasa dan tidak ada yang dapat disejajarkan dengan Dia. Hal itu telah nyata dengan konsistensi Tuhan dalam menundukkan alam ciptaan, termasuk di dalamnya kuasa-kuasa yang hendak melawan Tuhan. Dia Tuhan yang setia dan sanggup menjamin kesetiaan dengan kemahakuasaannya. Bapak Ibu yang sama dikasihi Tuhan, firman Tuhan ini mengajak kita melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan. Walaupun silih berganti, suka duka kehidupan yang kita jalani, kasih setianya tidak akan pernah dibatalkan sejauh kita bersedia mempercayainya. Di dalam Kristus kasih perjanjiannya telah disempurnakan. Bila kita pernah merasa bahwa Tuhan tidak menyatakan kasih setianya, itu disebabkan karena keluhan-keluhan yang tak teratasi. Karena itu, naikkan pujian syukur kepadanya. Ubahlah keluhan-keluhan kita menjadi ucapan syukur. Karena kasih Kristus kepada kita adalah alasan yang harusnya membuat kita selalu bersyukur. Jadi, daripada mengeluh, lebih baik kita bersyukur. Itu yang jauh lebih dibutuhkan jiwa kita untuk tetap teguh menjalani hidup dari hari ke hari. Semoga firman Tuhan yang kita dengarkan pada pagi hari ini dapat menggugah hati dan pikiran kita untuk senantiasa menaikkan syukur kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Amin. Saudara-saudara, mari kita berdoa. Sekali lagi kami datang tunduk merendahkan diri di hadapan-Mu ya Allah, atas segala kasih dan pertolongan-Mu, di mana dalam waktu sejenak Engkau telah memberikan kesempatan kepada kami untuk membaca dan merenungkan akan kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, firman-Mu telah mengajak kepada kami untuk senantiasa melihat kasih setia Tuhan yang tiada berkesudahan di dalam menghadapi pergumulan hidup yang silih berganti di dalam kehidupan kami. Kami juga sungguh percaya dan meyakini bahwa kasih setia Tuhan dapat diandalkan, sebab Dialah penguasa yang perkasa yang tidak dapat disejajarkan dengan kuasa-kuasa yang lain. Karena itu, berkati kami, meteraikan firman-Mu di dalam kehidupan kami, agar supaya boleh menjadi suluh dan pedoman di dalam setiap langkah kehidupan kami. Bapa di surga, berdoa buat kedua hamba-Mu, Bapak Pendeta Soekarto Tanggo Kadang
bersama dengan Ibu Pendeta Yuliana Abadi sampai Rura, yang Engkau tempatkan di jemaat kami, Jemaat Siloh Campagaya, untuk melayani jemaat-Mu. Berkati hamba-Mu ya Tuhan, karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah kedua hamba-Mu ini setia di dalam mengangkat tugas pelayanan yang Tuhan telah percayakan kepadanya. Berdoa juga buat jemaat-Mu dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 6. Ke dalam tangan-Mu kami serahkan seluruh kehidupannya. Berkati mereka di dalam rumah tangganya masing-masing, di dalam pekerjaannya masing-masing. Yang sakit Tuhan jamah dan sembuhkan mereka, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang dirawat di rumah masing-masing. Kami yakin dan percaya lewat bilur-bilur-Mu mereka akan menjadi sembuh. Berdoa juga bagi pemerintah, bangsa dan negara kami. Berkati pemerintah kami, mulai dari pusat hingga pelosok tanah air. Karuniakan akal budi hikmat kepadanya. Biarlah mereka boleh menjalankan roda pemerintahan dengan baik, dengan sebaik-baiknya, dan dengan seadil-adilnya. Di dalamnya nama Tuhan dipuji, dipermuliakan. Bapa di surga, ini doa dan permohonan kami. Ampuni dosa dan kesalahan kami yang kami bawa di dalam anak-Mu Yesus Kristus. Itulah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.